Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Konteks mengasihi Tuhan dan membawa Tuhan memberikan Roh Kudus itu korelasinya seperti apa? Itu tentu ada hubungannya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan, Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus. Katakan amin. Tidak semata-mata Yesus memberikan Roh Kudus, tidak semata-mata, tetapi Yesus berjanji memberikan Roh Kudus kepada mereka yang mengasihi Tuhan, kepada mereka yang benar-benar mencintai Tuhan di atas segalanya. Ayat yang ke-16, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Itu disebut tadi Parakletos, penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa yang disertai oleh Roh Kudus? Siapa yang ditolong oleh Roh Kudus? Siapa yang ada bersama-sama dengan Roh Kudus? Yaitu adalah mereka yang mengasihi Tuhan. Katakan dulu, saya mengasihi Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus mengasihi Tuhan. Terkadang kita berpikir begini, orang itu mengalami Roh Kudus, orang itu mengalami baptisan Roh Kudus, mereka berbahasa roh, mereka menyembah dengan hancur hati, mereka mengerti firman, bisa melayani dengan luar biasa. Kenapa mereka bisa seperti itu? Saya nggak bisa. Kenapa mereka diberikan Roh Kudus? Saya nggak bisa. Kenapa mereka berbahasa roh, berbahasa lidah, bernubuat, mendapat pernyataan dari Tuhan? Saya enggak. Intinya karena satu, apakah kita benar mengasihi Tuhan atau tidak? Mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar bicara dari mulut kita. Mengasihi Tuhan bukan sekedar dari perkataan kita, tapi dari segala apa yang kita bisa buktikan dari perbuatan kita, dari ketaatan kita kepada firman Tuhan. Roh Kudus itu hanya ada bersama dengan mereka yang melakukan kebenaran Allah, yang menuruti segala perintah Tuhan. Jadi di sini ayat yang ke-15 kembali, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, menuruti segala perintah Tuhan. Setelah itu mengasihi Tuhan dan menuruti perintahnya, maka Ia memberikan Parakletos, Ia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang melakukan, yang mengasihi Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan. Jadi tidak semata-mata firman Tuhan diberikan kepada orang yang hidupnya sembarangan, enggak. Tapi orang yang mengasihi Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan? Amin. Saudara melakukan firman Tuhan? Amin. Yakinkan diri kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Kemudian dalam momen Pentakosta nanti Allah memberikan Roh Kudus kepada kita. Dia memberikan Roh penolong itu yang akan menolong kita dalam segala kesusahan kita, yang akan menolong kita dalam segala kesesakan kita, menolong kita dalam segala susah hidup kita. Dia Roh Kudus yang bersedia menolong kita. Jadi Pentakosta itu dirayakan oleh semua denominasi gereja, tapi bicara karya Roh Kudus hanya mereka yang mengasihi Tuhan dan melakukan firman itu yang mengalami pekerjaan Roh Kudus itu. Saudara dan saya harus mengerti hal ini. Kenapa mereka bisa bernubuat? Kenapa mereka bisa dipakai Tuhan? Kenapa mereka bisa berbahasa roh? Cek diri kita masing-masing. Apakah kita mengasihi Tuhan? Maka olongi Tuhan itu kita mataulah doa tanah manang nadaung. Ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan, Roh Kudus itu diam di dalam kita.
Jadi kenapa seseorang yang tadinya sudah berbahasa roh, sudah melayani, sudah luar biasa dipakai Tuhan, kemudian dia tidak melayani lagi, kemudian dia tidak beribadah lagi, kemudian tidak berbahasa roh lagi? Padahal Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu diam di dalam kita, tinggal di dalam kita. Kata diam itu tinggal bersama-sama dengan kita. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena dia tidak berikan kebebasan lagi. Kasihnya kepada Tuhan itu sudah luntur. Dia tidak menuruti lagi namanya kebenaran firman Tuhan, perintah Tuhan itu. Itu yang membuat seorang, kalau dalam bahasa Alkitab itu bisa dikatakan orang yang sudah murtad dalam level tertentu. Makanya Paulus berkata, apa yang dimulai dengan roh maka akan diakhiri juga dengan roh. Kita mulai dalam pelayanan, kita mulai melayani Tuhan, kita juga akan akhiri itu dengan roh, dengan melayani Tuhan, dengan mengasihi Tuhan di atas segala sesuatunya. Jadi ini pentingnya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, menginsafkan kita akan segala dosa dan kesalahan kita. Dan paling ekstrimnya adalah ayat yang ke-24, dikatakan bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan aku menyatakan diriku kepadanya. Ini lebih ekstrim. Yesus sedang berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi tidak hanya sekedar orang mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan, tidak hanya sekedar orang berkata aku mencintai Tuhan, tidak hanya sekedar orang berkata haleluya aku mengasihi engkau Yesus. Enggak cukup hanya di mulut. Kata mengasihi Tuhan terkadang tidak perlu diucapkan, tetapi dilakukan dengan perkataan. Amin. Terkadang enggak muluk-muluk dengan perkataan, enggak muluk-muluk dengan nyanyian, tetapi perlu perbuktian perkataan kita. Kalau orang pacaran dikatakan aku cinta padamu, aku sayang sama kau, kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah matahariku, dikatakan begitu, itu cewek bisa berkata itu gombal. Kenapa dikatakan gombal? Karena belum ada pembuktian. Saudara mengasihi Tuhan, amin, amin. Saudara mencintai Tuhan, apa pembuktian yang harus kita lakukan? Alkitab berkata melakukan perintah Tuhan. Orang yang melakukan perintah Tuhan, itulah yang mengasihi Tuhan. Sarupa di songo geleng tak, sayangnya kau sama bapak, sayang. Sayangnya kau sama mama, sayang. Urutkan dulu punggung bapak ini, udah capean bapak kerja. Ah nggak mau aku, itu saya nggak bener itu. Iya kan? Gitu. Holong orang tua memang, holong orang tua inang, holong nurut aku tuh bapain. Tiba satu saat, sungun dalu aja tangguru kobah, tapi lu tangguru koco ningon. Kalau dia nggak mau, itu sayangnya itu tadi, holong di rohana inaking hanya sekedar di mulut, sama seperti Tuhan. Dan biasanya kita marah atau buat alasan lain untuk mengoceh lah dan segalanya, dan kemudian ya anaknya mulai inilah macam-macam lah tindakannya. Tuhan kita seperti itu ya. Kita ini kalau ditanya Tuhan apakah kau mengasihi aku, seperti Petrus berkata Tuhan aku mengasihi engkau. Kemudian ditanya Yesus lagi, apakah kau mengasihi aku mengasihi engkau. Padahal sebentar lagi ketika ayam berkokok, Yesus sudah menyangkali, Petrus sudah menyangkal Yesus. Jadi kata mengasihi Tuhan itu dibuktikan dengan perbuatan kita. Kata mencintai Tuhan dibuktikan dengan melakukan segala perintah Tuhan. Mulai melakukan perintah Tuhan, mulai lakukan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita berikan kepada Allah. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Dan Roh Kudus akan memberi kekuatan. Roh Kudus akan menjadi penolong kita, dan Alkitab berkata dia tinggal bersama-sama dengan
kita. Katakan amin. Ya, ayat yang ke-22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bayangin, Yesus di sini sedang menjelaskan 3 pribadi, aku, Bapa, dan Roh Kudus. Yesus, Bapa, dan Roh Kudus. Itu yang sedang Yesus jelaskan. Dikatakan bahwa siapa yang mengasihi dia, bahwa Yesus, Bapa akan tinggal bersama-sama dengan dia. Dia itu Tuhan, ya, dia itu kita. Bahwa mereka, kami itu kata Tuhan. Tuhan akan menyertai kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan menyertai kita dalam usaha, menyertai keluarga, menyertai apa yang menjadi perjalanan hidup kita yang masih Tuhan izinkan kita jalani. Penyertaan Tuhan itu yang terpenting. Saudara mengasihi Tuhan atau enggak, itu terkadang dibuktikan dan harus dibuktikan dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Saudara, ayat yang ke-24, barang siapa, kebalikannya, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jelas sekali dikatakan bahwa semua yang kukatakan kepadamu sekali aku berada bersama-sama dengan kamu, itu yang dikatakan oleh Tuhan. Dan penghibur, Roh Kudus sebagai penolong, itu yang akan memampukan kita melakukan segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Roh Kudus itu kita perlukan. Roh Kudus itu kita butuh. Roh Kudus butuh namanya penolong, butuh namanya penghibur, butuh namanya seorang sahabat yang setia, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita perlukan Tuhan. Pergumulan kita terkadang kita anggap itu besar. Apa yang kita alami itu seperti kita menderita. Apa yang kita alami seperti menekan hidup kita, membuat kita semakin berpikir terkadang di mana itu Tuhan. Tapi yakinkan diri kita bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang memberikan solusi, memberikan damai sejahtera dalam hidup kita, memberikan pertolongan yang sepantasnya, memberikan pertolongan yang itu kadang di luar pikiran kita, sesuai dengan iman kita. Bapak Ibu, jangan kita anggap, jangan kita fokus kita kepada hal-hal yang materi. Kalau fokus kita kepada hal-hal yang materi, kita terkadang membuat Tuhan itu seperti apa? Kalau orang Cina bilang kelenteng. Kalau orang butuh kekayaan, mereka tinggal pergi ke kelenteng, dan kelenteng itu buat persembahannya di sana, dan kemudian mereka dapat kekayaan itu. Tetapi ada imbalan yang harus diterima. Ada juga orang butuh kekayaan, butuh uang, mereka pergi ke pusuk buhit, mereka bawa persembahannya, mereka persembahkan di sana sesuatu, dan kemudian minta kekayaan. Ada orang-orang yang pergi ke pantai selatan untuk meminta kekayaan. Ada orang-orang yang pergi meminta pelaris. Ada orang-orang yang pergi meminta supaya diberikan susuk, supaya mereka berhasil. Bahkan ada orang yang melamar tentara, melamar polisi, mereka pergi dulu ke dukun untuk diperlancar perjalanannya. Itu tujuannya semua kesuksesan yang hanya sifatnya duniawi, kesuksesannya sifatnya sementara, yang punya apa namanya imbalan, yang dimana nanti suatu saat itu akan dituntut.
Tapi jika kita bersama dengan Tuhan, sekalipun itu semua tidak ada, sekalipun itu uang semua tidak bisa kita dapatkan secara melimpah, tapi yang terpenting adalah damai sejahtera Allah berikan kepada kita. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia datang ke satu rumah di mana murid-muridnya berkumpul di sana. Apa yang Yesus katakan? Damai sejahtera atas kamu. Kenapa bisa begitu? Yesus mengatakan itu. Yesus sedang mengatakan, kalau dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Yunani, Shalom. Yesus sedang mengatakan damai sejahtera atas kamu. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Mereka ketakutan dibuat oleh tentara Romawi. Mereka belum dipenuhi Roh Kudus, dan mereka belum berani menyaksikan bahwa apa yang mereka ikuti, Mesias yang mereka ikuti, guru mereka itu adalah Tuhan yang akan menyelamatkan manusia. Perlunya damai sejahtera dulu diberikan kepada orang lain. Perlunya damai sejahtera diberikan kepada istri, damai sejahtera diberikan kepada tetangga, damai sejahtera diberikan di rumah, damai sejahtera diberikan dimanapun kita berada. Kita harus menjadi orang-orang yang memberikan damai sejahtera. Berbahagialah mereka pembawa damai. Saudara dan saya pembawa damai, amin. Sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara dan saya pembawa damai, karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita dalam segala kesusahan, dalam segala pertolongan yang akan kita terima dari Tuhan. Roh Kudus itu akan menolong kita. Kalaupun kita sedang disakiti oleh orang lain, katakan damai sejahtera atasmu. Amin. Kalau seseorang mengejek engkau, katakan damai sejahtera atasmu. Haleluya. Unang bayan api maniram api. Haleluya. Artinya apa? Orang yang sedang marah, dalam amarahnya jangan kau tambahi amarahnya itu. Haleluya. Berikanlah damai sejahtera. Ampuni siapapun yang bersalah. Amin. Batak netor seda kami acara Paskah pemerintah di Raya. Saya bilang sama teman saya yang duduk, memang orang Batak susah mengapresiasi yang baik. Tampilan orang-orang mereka yang ada marching band itu kan, ya mereka yang sudah menampilkan apa namanya itu, nyanyian, mempersembahkan nyanyian, pujian, vokal grup dan lain-lain. Jarang orang yang memberikan apresiasi, jarang orang yang bertepuk tangan. Jadi apa dibilang teman sebangku saya nih? Karena orang Batak selalu identik dengan raja. Dan ini mempengaruhi karakternya orang Batak. Susah untuk mengapresiasi orang, susah untuk mengampuni orang, susah untuk berdamai dengan orang lain. Bagaimana kita bisa mengatakan ampuni aku Tuhan? Standar pengampunan Allah kepada kita adalah ketika kita bisa mengampuni orang lain. Amin. So namurak don mangamit tonon. Sekali lagi saya bilang, standar pengampunan Allah adalah ketika kita mengampuni orang lain. Amin. Berarti kalau kita tidak mengampuni orang lain, Allah tidak mengampuni kita. Haleluya. Udahlah, terimalah mereka apa adanya. Ya, tapi sejak hari itu saudara harus berhikmat. Yang tadinya dekat, berhikmatlah, bukan bermusuhan. Tapi jaga jarak bisa, tapi bukan bermusuhan. Jaga jarakmu dengan mereka supaya tidak terjadi lagi clash. Alana halak Batak madokon hauna jonok do marsi ososan. Molo hauna jonok marsi ososan berarti hawi pakai ser. Upak hawi baru babid tu nasada unang marsi ososan. Tapi bukan berarti tidak mengampuni, menjauhkan diri kita supaya tidak terulang kesalahan yang sama. Kalau saudara tidak mau mengampuni,
Bagaimana saudara mengatakan aku mengasihi Tuhan? Bahkan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan perintah. Berapa kali Allah memerintahkan kita untuk mengampuni? Berapa kali Yesus mengajarkan kita bagaimana mengampuni? Sama seperti perempuan sundal, mereka ketahuan berzinah. Hukum Musa berkata bahwa mereka harus mati dirajam. Harus mati dirajam. Apakah yang Yesus katakan? Apa yang Yesus katakan dalam hal itu? Siapa yang berdosa, silakan itu lebih dahulu melemparkan batu. Tapi kenyataannya semua orang itu berdosa, dan tidak ada yang berani melemparkan batu karena mereka semua berdosa. Kita selalu terkadang menuntut orang untuk melakukan yang baik, betul? Kita menuntut orang untuk mengampuni kita. Kita menuntut orang melakukan yang baik. Bahkan kita merasa saya sudah berikan yang terbaik. Kita merasa ngadinggan hulau tu mana? Hulau na najolo songonok kubain. Tu geleng na najolo songonok kubain. Tusan najolo songonok kubain. Najolo hiaro hurubi. Najolo hiaro songonon. Najolo hiaro sonon. Kita selalu mengingat apa yang kita perbuat. Tapi terkadang kita lupa apa kawan kita, apa yang mereka perbuat yang baik kepada kita. Kalau memang oknumnya tidak bisa memberi yang terbaik kepada kita, yakinkan diri kita bahwa kita akan menerima yang terbaik juga dari yang lain, bukan hanya dari dia. Amin. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Tidak pandang bulu apa kesalahannya, tidak pandang bulu apa dosanya, tetapi kita berupaya untuk mengasihi dia. Disitulah letaknya bahwa Allah akan memberikan Roh Kudus kepada kita yang mengasihi Tuhan. Siapapun itu ampuni, sejauh apapun kesalahannya ampuni. Maka Allah di surga mengatakan akan mengampuni kita. Mengasihi Tuhan itu adalah melakukan perintah Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan sama dengan melakukan perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bagian dari apa yang kita ucapkan itu harus kita lakukan dalam beribadah, dalam sikap kita setiap hari, dalam apapun kita harus melakukan yang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi ini dilakukan Yesus, ini diperintahkan Yesus dalam konteks dalam menerima janji Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu roh penolong, roh yang akan menginsapkan kita akan segala dosa bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, dia akan sadar bahwa apa yang dilakukan ini kalau itu salah, dia akan sadar itu salah karena ada Roh Kudus. Tetapi bagi mereka yang tidak mengasihi Tuhan, dia enggak pernah sadar karena di dalam dia tidak ada Roh Kudus. Orang yang mengasihi Tuhan dia sadar bahwa apa yang kulakukan itu salah. Tetapi orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia akan bertekad terus, dia bertahan terus di dalam kebenarannya sendiri. Dia yang salah bukan aku, dia yang melakukan ini bukan aku, dia yang mengkhianati aku, dia yang menjelek-jelekan aku, dia yang melakukan ini, dia dan dia dan dia. Kesalahan itu kita lemparkan semua sama orang, tapi kebenaran itu menjadi milik kita sendiri menurut versi kita. Orang mengasihi Tuhan tidak begitu. Orang mengasihi Tuhan adalah orang yang selalu setia mengampuni. Ampunilah siapapun itu. Maka ketika kita mengampuni, Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8, kemudian tetapi ayat 8 sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita bisa menjadi saksi, kita bisa menerima Roh Kudus, kita bisa menjadi saksi Kristus kalau Roh Kudus turun atas kita. Mintalah Roh Kudus. Mulai hari ini minta Roh Kudus dan putuskan dalam hatimu, aku mau mengasihi Tuhan di atas segalanya. Dan ketika kau katakan, saudara mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan, saudara bisa melakukan firman Tuhan. Yang terpenting adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
Hukum yang terutama, apa hukum yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang sama dengan itu yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Interpretasi kita mengasihi Tuhan adalah mengasihi manusia. Kalau kita mengasihi manusia, berarti kita sedang melakukan firman. Buang dendam, buang semua masalah dalam hidup kita yang membuat kita dongkol, membuat kita tidak bisa bertumbuh dalam iman. Itu membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhan akan melakukan itu dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pandanglah Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk selamatkan kita, dan Ia berjanji memberikan Roh Kudus. Pandanglah Yesus yang memberikan Roh Allah penolong dalam hidup kita, menolong kita dalam kesesakan kita, dan mulai hari ini mengasihi Tuhan di atas segala sesuatunya. Katakan amin. Saudara dan saya harus mengasihi Tuhan. Interpretasi mengasihi Tuhan adalah hukum yang kedua yang sama dengan itu, mengasihi sesama, siapapun itu, siapapun itu, dan apapun kesalahannya. Setelah itu Dia akan memberikan Roh Kudus. Saudara butuh Roh Kudus, saya butuh Roh Kudus, dan saya berharap kita semua membutuhkan Roh Kudus. Mari buka hatimu, ampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa.